Baik, kita awali dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Selamat pagi semuanya, baik yang hadir duluan atau barusan hadir. Pagi, Mana ini? Pak. Baik, Mas Afif. Pak. Baik, Amelia. Saya share dulu materinya ya. Di pagi hari ini, di pertemuan pertama ya, perkuliahan literasi informasi, kita awali dulu pembahasan mengenai kontrak kuliah dan apa saja ya yang nanti kita pelajari di mata kuliah literasi informasi ini. Untuk presentasinya sudah keluar belum? Yang saya presentasikan sudah. Sudah, Pak. Tulisannya apa itu, Mbak Amelia? Literasi informasi D4 Animasi Universitas Denpasar. Oke. Baik, betul sekali ya. Baik, untuk kontrak kuliah ya. Baik, ini tadi ya soal literasi informasi, kemudian seperti biasa di kontrak kuliah di mata kuliah ini ya, untuk kehadiran minimal 75% dari 14 pertemuan, berarti Mas Mbak diizinkan untuk masuk minimal 11. Kalau kurang dari 11, nah itu nanti merepotkan itu ya, merepotkan Mas Mbak sendiri. Bisa-bisa nanti Mas Mbak tidak saya izinkan untuk mengikuti UAS, biasanya UAS ya. Tidak saya izinkan untuk mengikuti UAS. Karena 11 pertemuan itu dihitung sampai UAS nanti. Ya. Kemudian untuk penilaian itu tugasnya adalah 30%, ini rumusan saya ya. Tugas 30%, UTS 30%, kemudian UAS-nya 40%. Dari Mas Mbak semuanya, ada yang mau memberi masukan atau punya rumusan sendiri, silahkan disampaikan. Atau ikut saja Pak, gitu ya. Ikut Pak Danang aja kemana aja soal persentase penilaian Pak. Gimana? Yang setuju bisa angkat tangan. Deal ya, setuju ya rumusan ini ya. Oke, terima kasih. Bisa di stop lagi tangannya. Untuk rank nilai sudah paham belum? Sudah pada paham ya paling ya. Rank nilainya masih sama aja ya. Jadi kalau kita lihat ini misalkan dapat 84 itu ya, dia masuknya ke AB gitu, oke. Yang ini juga sama ya. Misalkan nilainya 69 ya, dia arahnya ke BC. Kemudian untuk rule-rule-nya, aturan perkuliahan, saya anggap sama ini, baik online ataupun offline ya. Jadi tugasnya itu ada tenggat waktu keterlambatan dan efeknya itu ada di nilainya nanti. Jadi kalau ada tugas terlambat 1 minggu dari deadline yang sudah ditetapkan, itu maksimal nilainya itu 70. Saya masih oke lah ini, B masih. Kemudian kalau terlambat dari 1 minggu, berarti arahnya ke 2 minggu, ya maksimum nilainya adalah 50. 50 kalau kita lihat di sini adalah D. Kemudian apabila tidak mengumpulkan tugas nilainya 0 ya, tidak ada tugas pengganti. Jadi ada 3 poin ini. Yang pertama itu boleh diizinkan tidak masuk kuliah kalau ada kegiatan kampus ya, dengan surat resmi berkop kampus. Kemudian sakit, ya. Sakit pun harus ada surat dokternya. Nah, surat dokternya itu nanti menyusul tidak apa-apa. Jadi misalkan sakitnya besok pagi, nah, suratnya datangnya hari Rabu misalkan, boleh-boleh aja. Atau mungkin menyusul Pak, update suratnya nanti sore, ya enggak apa-apa, nanti dikirimkan ke WA grup yang akan kita buat nanti. Ada catatan di sini, jika Mas Mbak tidak menunjukkan bukti-bukti tersebut, ya tercatat di saya itu sebagai tidak hadir. Ya. Meskipun Mas Mbak nanti absennya itu via Kulino, dan misalkan saya cek kok absennya
memenuhi, tapi ternyata ada satu yang miss, tetap nanti buat catatan tersendiri. Kemudian yang berikutnya, untuk materi ini, itu ada ya di Kulino, bisa di-download nanti. Untuk aturan berikutnya, yaitu wajib mengaktifkan kamera ya saat perkuliahan daring. Untuk keterlambatan, yaitu maksimal 15 menit ya, dari waktu perkuliahan yang sudah ditentukan, dan pastinya berpakaian rapi dalam perkuliahan. Ya. Tidak diizinkan menggunakan kaos. Untuk deskripsi mata kuliah, ya, jadi di mata kuliah literasi informasi ini, itu ada beberapa poin yang nanti dibahas. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar literasi informasi, ya, dan keterampilan dalam pemanfaatan informasi dalam penciptaan karya. Nah, di dalam literasi informasi ini nanti Mas Mbak itu akan memiliki keterampilan literasi informasi dalam mengenali, mencari, kemudian menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi itu dengan baik dan benar. Dan yang berikutnya adalah Mas Mbak itu akan mempelajari bagaimana mengenali kebutuhan informasi, mencari sumber dan menemukan informasinya, kemudian dievaluasi ya, mengevaluasi informasi yang didapat dan digunakan informasi tersebut untuk sebuah penciptaan karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu diharapkan Mas Mbak itu dapat mengambil pelajaran dari materi ini ya, materi literasi informasi ini, kemudian Mas Mbak terapkan dalam pembuatan karya ilmiah yang akan dilakukan nanti. Nah, itu sedikit banyak tentang deskripsi dari mata kuliah literasi informasi tersebut. Nah, untuk materi ajarnya ya, nanti ada banyak sekali ini ya. Yang pertama yaitu konsep dan teori literasi informasi, ya. Kemudian standar dari literasi informasi itu seperti apa. Kemudian materi berikutnya adalah literasi informasi digital, ya. Kemudian literasi informasi generasi milenial ya, generasi milenial. Ya. Yang berikutnya adalah materi tentang hoax dan ekologi media. Yang selanjutnya materinya adalah penelusuran elektronik jurnal, kemudian ada penelusuran sumber-sumber informasi ilmiah online, ya. Kemudian penggunaan informasi, ya, analisis data dan pengelolaan data. Kemudian tahapan dan strategi mengajarkan keterampilan literasi, ya. Yang selanjutnya mengenai menguji keterampilan literasi informasi di perguruan tinggi ya, tingkat kelas, program, dan institusi. Yang berikutnya tentang teknik asesmen ya, teknik asesmen informal dan teknik asesmen kelas. Kemudian ada pembahasan tentang jenis-jenis teknik asesmen ya, baik dari survei, interview ya, focus group, tes ya, peta konsepnya, asesmen unjuk kerja, portofolio, dan proses penelitian. Nah, itu tadi yang akan kita pelajari ya satu semester ini nanti. Nah, untuk referensinya itu bisa dicek saja di http://literasidigital.id ya. Ini dari Kementerian Kominfo. Sampai di sini dulu. Soal aturan dan deskripsi materi ajar, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami ya? Lanjut ya, Mas Fajar. Baik. Ya, Pak. Kadang seperti ini ya, yang bikin saya agak geli kalau ngajar online dari pandemi kemarin. Rasanya itu kayak mengajar makhluk goib kalau tidak ada wajahnya muncul. Ini yang kelihatan di saya Mbak Amelia, Mas Abrar, ya, Mas Fajar, yang lain nggak tahu ini pada ngapain ini. Baik,
Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Sebenarnya sebelum kita mengikuti mata kuliah literasi ini, sudah pernah dengar tidak apa sih literasi itu? Ada yang bisa menjawab? Nanti saya catat sebagai keaktifan. Silakan. Ada yang tahu literasi? Membaca. Gimana Mbak Amelia? Izin menjawab Pak, membaca. Oh ya, silakan. Baca menulis. Silakan. Baik, Mbak Amelia. Silakan. Tuh, nggak jadi. Nggak jadi, Mbak. Kemampuan membaca menulis Pak. Oh, oke. Maaf Pak, suaranya kemute. Oh ya, maaf. Baik, Mbak Amelia, sudah saya note. Kemampuan membaca dan menulis. Baik. Singkat, jelas, padat nih, Mbak Amelia. Silakan yang lain. Mas Fajar apa Mas Abrar mungkin. Panggilannya apa ini? Abrar atau apa ini? Yang lain? Tidak ada? Baik. Saya tinggal aja, Pak. Nanti lihat recordnya, Pak ya, gitu. Oke, terima kasih. Baik. Jadi literasi apa yang disampaikan Mbak Amelia itu ada betulnya juga ya, kemampuan membaca dan menulis ya. Di sini dijelaskan menurut Bundi itu literasi itu ya kemampuan ya, seperangkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Mbak Amelia misalkan atau Mas Abrar atau Mas Fajar mungkin ya. Nah, pengetahuan dan kemampuan apa sih? Ya, pengetahuan dan kemampuan untuk mengetahui kapan ya informasi ini kita butuhkan. Terus kemudian kemampuan untuk menempatkan informasi tersebut, ya. Kemudian dievaluasi dan dipergunakan secara efektif ya kebutuhan informasinya. Itu kalau menurut Budi. Nah, kita bedah dulu dari literasi sudah ya. Kemudian kalau informasi, ya, silakan ada yang mau menjawab. Apa sih informasi menurut Mas Mbak semuanya? Bebas, tidak harus baku. Kira-kira menurut Mas Mbak semuanya informasi itu apa kan gitu ya. Mungkin Bevli dulu, Bevli. Mana Bevli ini? Bevli? Sepertinya semester kemarin saya ketemu ini Bevli ini. Betul tidak ya? Tuh kan Bevli nggak ada suaranya. Nah, saya pikir tinggal pergi masak tadi ya. Bevli dari anu ya Mbak, dari barat ya Mbak. Kalau nggak salah ya. Pemalang atau mana ya? Iya, Pak. Nah, betul ya. Suaranya masih ingat ya. Mbak Bevli. Mbak Bevli menurut Mbak Bevli apa ya informasi itu ya? Informasi itu kayak mungkin kayak berita atau penjelasan kayak gitu, Pak. Suaranya nggak jelas ya. Ini kuotanya mau habis atau gimana ini? Atau gangguan wifi-nya? Diulang Mbak Bevli. Tadi putus-putus suaranya. Informasi itu kayak mungkin kayak berita atau penjelasan, Pak. Aduh, apa ya tadi?
Mbak Amelia denger nggak apa yang disampaikan Mbak Bebli tadi? Nggak denger ya, makanya berarti benar ya. Baik, terima kasih Mbak Bebli. Mungkin saya alihkan lagi ke yang lain. Nah ini nggak asing nih. Mbak Marsha aja nih, Mbak Marsha. Silakan Mbak Marsha. Informasi apa Mbak Marsha? Iya. Halo, Baik. Bingung tadi ya. Saya panggil dia langsung lari ke kamera. Ketahuan nih. Kemana tadi ayo? Yuk, saya di sini Pak dari tadi loh Pak. Oh ya sudah. Iya. Lah nggak on kamera jadinya saya nggak lihat. Ya, Mbak Marsha. kalau menurut saya informasi itu kayak penjelasan yang bisa dibagikan gitu Pak. Penjelasan yang bisa dibagikan. Dibagikan atau didapatkan ya? Ya, Ini nggak apa-apa, saya note aja. Silakan yang lain. Silakan, ayo. Siapa yang mau poin Saya Pak. keaktifan? Saya Pak. Jawab Pak. Baik, yes. Ini dulu, Mas Fajar dulu. Habis ini Mas Fakih. Baik, Mas Fajar. Informasi itu apa? Kumpulan data atau fakta yang dapat diterima orang dan bermanfaat. Baik. Oke, baik. Ini pakem ini Bu kata-katanya ini. Sambil baca kayaknya ya. Mas Fajar ya, Ahmad Fajar. Baik, kumpulan data atau apa tadi Mas Fajar? Kumpulan data atau fakta Baik, yang baik. bermanfaat. Mas bermanfaat, baik. Silakan Mas Fakih. Atia Fakih ini baru tahu ini saya. Izin jawab ya Pak. Ya. Kalau menurut saya informasi itu kayak kumpulan apa ya, fakta-fakta yang berguna bagi pendengarnya Pak. Ada kegunaan untuk pendengarnya gitu Pak. Untuk pendengarnya, baik. Iya Pak. Baik, terima kasih Mas Atia Fakih. Silakan Mas Gusti, silakan dijawab. Muhammad Gusti Fatahila di on cam sekalian biar saya lihat wajahnya. Gimana Pak? Silakan, angkat tangan mau menjawab tadi. Informasi apa gitu ya? Ya, Pak. Pencet tadi Pak. Oh, kepencet, oke. Maaf, Tangannya diturunkan lagi ya. Iya Pak. Baik, yang lain saya kasih kesempatan lagi. Informasi satu lagi satu. Mas Riki Ahmad Rahmadi ya, enggak apa-apa. Tidak ada? Tidak ada yang berani? Aduh, saya silakan Mas Yuda. Kayak pesan-pesan atau kumpulan pesan yang disampaikan ke orang lain yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu, Pak. Bertujuan untuk menyampaikan, baik Mas Yuda. Suaranya jernih, cetar, membahana ini Mas Yuda ya. Koneksinya lantas jaya ini sebenarnya. Yuda Bayu ya. Jawabannya banyak sekali yang betul ya. Dan hampir semua betul soal informasi. Kita kembali ke materi, kita cocokkan berdasarkan sebentar ada mana tadi. Berdasarkan Bruce sekarang ya. Kalau menurut Bruce itu informasi itu apa ya? Nanti akan kita rangkai jadi satu. Literasi informasi itu apa gitu kan ya. Dari ke sini. Nah, di sini Bruce menyampaikan bahwa literasi informasi itu bentar. Jadi ini menurut Bruce itu informasi merupakan sebuah kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, organisir, menggunakan informasi dalam proses belajar ya, pemecahan masalah. Nah, ini berarti apa yang disampaikan Mas Mbak semua tadi sudah masuk ke arah informasinya. Ya. Dia di sini diketerangkan proses belajar, pemecahan masalah ya, membuat keputusan formal, informal dan konteks belajar, pekerjaan rumah maupun pendidikan. Berarti di sini sudah ada data semua berarti kan ya. Dan dia diakses oleh si pencari informasi sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai apa itu literasi informasi ya. Di sini ada satu bahasa Jerman ini. Jerman apa Inggris ini ya?
To be information literate, ya, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, ya, use effectively, ya, the needed information. Ya, ini kalau diartikan ya bahasa Jerman tadi, untuk melek informasi, ya, seseorang itu harus dapat mengenali kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, ya. Jadi informasi itu tidak hanya dibutuhkan saja, ya, tapi harus kita memiliki kemampuan untuk mengevaluasinya dan digunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan tersebut, ya. Kalau kita melihat kata-kata ini, ya, mengenai literasi informasi, bahwasannya informasi itu tidak dengan sembarangan kita telan mentah-mentah. Jadi kalau ada informasi itu kita harus hati-hati, jangan asal share gitu, ya. Itu kita cerna dulu, ya, ini benar tidak gitu, ya, kita evaluasi, ya, dan kita gunakan seefektif mungkin informasi tersebut. Maka di sini dijelaskan locate, evaluate, and use effectively the needed information, ya. Itu soal literasi informasi. Kemudian yang berikutnya, ini ada pembahasan mengenai kerangka literasi informasi digital. Jadi secara umum itu literasi informasi digital itu kemampuan menggunakan teknologi informasi atau TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, nah lagi-lagi ya, untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Ini jelas sekali, ya, lagi-lagi dibahas di sini. Untuk menemukan, mengevaluasi, kemudian kita manfaatkan dan kita buat, dikomunikasikan konten informasi. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan dasar teknis untuk menjalankan perangkat komputer dan internet, ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan gadget, laptop untuk mencari data di situ, itu sudah masuk ke dalam kerangka literasi informasi digital. Nah, apalagi sekarang, ya, zaman sekarang itu informasi di mana aja bisa kita dapatkan. Karena apa? Gadget itu setiap hari kita bawa, ya. Ada yang tidak bawa gadget pada hari ini? Ketinggalan mungkin? Tidak ada kan? Bawa semua. Nah, kalau kita mau bikin sayur asem aja sekarang di Google sudah ada kan? Bukan sekarang, dari kemarin mungkin, ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah, tinggal kita cerna dulu, ya. Kita lokasikan dulu, ya. Kita evaluasi dulu, ini betul tidak cara pembuatan sayur asem ini, gitu. Dengan cara dicoba, ya, dipraktikkan langsung. Kemudian dievaluasi kan, gitu, ya. Yang berikutnya soal kerangka, yaitu memahami dan mampu berpikir kritis, ya, serta melakukan evaluasi media digital serta mampu merancang konten komunikasi. Ya, itu soal kerangka literasi informasi digital. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih kita perlu belajar literasi ini? Nah, ini penting juga. Biar kita tidak dibilang manusia hoax, ya. Kamu tuh sukanya menyebar hoax itu, Mbak Amelia. Jangan sampai nanti terjadi seperti itu, ya, setelah mempelajari literasi informasi. Nah, kenapa sih, ya? Semua orang itu akan dihadapkan dengan berbagai jenis sumber informasi yang berkembang sangat pesat. Informasi itu akan muncul di manapun setiap detiknya, apalagi di dunia maya, ya. Setiap detik itu kita pasti mendapatkan suatu informasi. Tetapi, ya, perlu dicermati lagi, belum tentu informasi yang ada, ya, atau yang
yang ada itu diciptakan tersebut itu dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan informasi para pencari informasi. Nah, inilah kenapa kita harus belajar literasi informasi. Ini satu hal penting ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam satu lingkaran yang menyesatkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memiliki literasi informasi, maka Mas Mbak semuanya itu bisa berpikir kritis dan logis ya. Serta tidak mudah percaya ya terhadap informasi yang diperoleh sehingga perlu mengevaluasi terlebih dahulu informasi yang diperoleh sebelum menggunakannya. Apalagi akhir-akhir ini lagi booming itu ya si pesulap merah, kemudian ada lagi mungkin berita soal FS dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebagai mahasiswa itu harus mencermati dengan baik. Tidak perlu dengan adanya informasi tersebut kita secara arogan atau mungkin menonjolkan jati dirinya ya dengan ikut berkomentar dengan tidak baik dan tidak sopan di konten-konten yang mereka berikan. Itu sebenarnya seperti itu tidak diperlukan gitu ya. Karena informasi itu kita peroleh atau kita filter dengan baik, carilah informasi yang menguntungkan saja bagi kita. Nah, agar kita tidak menjadi manusia yang tersesat ya. Jadi menguntungkan itu berarti dalam tanda kutip kebutuhan ya. Jadi kebutuhan kita untuk mencari suatu informasi yang ada. Misalkan yang baru hangat-hangat dan sudah terlampaui kemarin ya. Informasi mengenai KRS. Nah, informasi itu gimana kita dapatkan gitu ya. Pertama dari dosen wali ya. Pengarahan dari dosen wali. Nah, itu juga kategori informasi, literasi informasi juga. Kendalanya apa saja nanti kalau terlambat misalkan, efek apa yang kita dapatkan ya setelah mendapatkan informasi itu kita evaluasi kan, oh ternyata kalau saya telat bayarnya nanti saya akan bahasa Jermannya keteteran dalam input KRS gitu ya, akan kesulitan harus lari ke sana ke sini kemari ya untuk bisa membuka lagi KRS yang akan kita input. Nah, itu soal kenapa sih kita harus perlu belajar literasi informasi. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaat dari literasi informasi itu apa kan gitu ya. Manfaatnya banyak sebenarnya. Ya. Satu, membantu mengambil keputusan ya. Jadi informasi itu bisa kita balik faktanya menjadi decision maker ya. Decision maker itu bahasa Jermannya gojupuk keputusan kan gitu ya. Itu bahasa Jermannya itu. Ya. Jadi kalau untuk mengambil keputusan itu kita belajar literasi informasi itu sangat bermanfaat sekali untuk mengambil keputusan gitu ya. Yang berikutnya menjadi manusia pembelajar. Nah, dengan adanya informasi kan ya. Karena sekali bermahasiswa itu kan harus dicerna dulu gitu. Tidak seperti anak kecil yang disuap langsung ditelan gitu ya. Jadi kalau ada informasi itu kita cermati dulu. Kita evaluasi dulu, kita pelajari dulu, betul tidak. Nah, di situ kan akan istilahnya secara alami akan mengasah insting kita di poin kedua ini. Ya. Ini menjadi satu hal tempaan kita sendiri ya. Jadi secara tidak sadar Mas itu menempa diri sendiri, kemampuannya itu ditempa sendiri dengan belajar literasi informasi ini ya, menjadi manusia pembelajar. Yang berikutnya adalah menciptakan knowledge, new knowledge ya. Nah, setelah dipelajari, oh ternyata resep yang di Google sayur asem tadi itu setelah kita implementasikan bumbunya kurang gitu. Itu kan menciptakan suatu pengetahuan baru ya. Oh ternyata yang di YouTube itu tutorial tentang rigging ya, ada yang miss.
Itu yang bikin saya pusing ternyata, miss-nya itu, ya itu. Nggak tahu di mana itu. Yang sini yang suka 3D siapa ini? Bisa angkat tangan nih coba. Oh, Mas Denny ini. Oh, enggak, deng, Mas Denny 2D ya. Mas Denny ngulang ya, Mas Denny? Enggak ngulang sih, Pak. Saya memang Belum telat. ya? Iya, Oh iya, cuti. kemarin cuti. Ya, ini senior kalian ini ya, Mas Denny. Di 2D. Yang suka 3D. Nah, nggak ada ya. Nggak ada yang mau angkat tangan, malu Pak gitu ya. Izin Pak, saya bahasa Jerman gitu ya. Nah, itu tadi manfaat dari literasi informasi ya. Mengambil keputusan ya, perlu diingat sebagai decision maker, membuat kita ya menempa diri kita itu menjadi manusia yang pembelajar ya. Yang berikutnya adalah menciptakan new knowledge ya. Menciptakan pengetahuan baru. Nah, itu efek yang ditimbulkan dari belajar literasi informasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa mahasiswa yang apa ini? Salah tulis ya. Jadi di manfaat itu akan berusaha belajar mengenai sumber daya informasi dan cara penggunaan sumber-sumber informasi ya, mahasiswa yang literatur atau apa ini. Sampai di sini dulu. Ya, ada yang mau tanyakan? Silakan. Sampai manfaat dulu. Tidak ada? Ini kayaknya pada malu-malu ini ya. Terserah Bapak lah, Bapak mau ngomong apa aja gitu ya. Saya tak mendengarkan gitu ya. Oke, berikutnya adalah kriteria literasi informasi ya. Ini menurut Sapiro, ya, bukan Sapuro ya. Kalau Sapuro itu merek cat ya, pilok. Ya. Jadi menurut Sapiro itu ada 7 keterampilan yang dibutuhkan dalam era digital. Yang pertama yaitu tool literasi, kemudian resource-nya, kemudian social structure, ya, kemudian risetnya, ada publishing, kemudian emergency, ya, Mas Ahmad Rosidin. Ada apa tadi? Oh, iklan. Kemudian ada emergency teknologi dan critical literasi. Siapa tadi? Ada yang bertanya? Oh, enggak ada. Mas Noval mau bertanya, monggo. Oh, enggak jadi. Baik. Nah, tool literasi itu apa sih? Ya, gitu ya. Menurut Sapiro, tool literasi itu kemampuan memahami dan menggunakan teknologi secara konseptual ya, teknologi informasi secara konseptual dan praktikal. Tool. Dari kata dasarnya sudah jelas, tool. Bahasa Jerman ini alat ya. Tool itu kan alat ya. Jadi kemampuan memahami dan menggunakan teknologi informasi secara konseptual dan praktikal. Kemudian untuk yang resource. Resource itu apa coba? Bahasa Jermannya apa resource? Sumber dayanya ya. Jadi resource literasi itu kemampuan memahami bentuk, format lokasi, dan cara mendapatkan sumber daya informasi ya. Terutama jaringan informasi yang terus berkembang. Itu resource literasinya. Kemudian yang berikutnya adalah social structure, itu pemahaman bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak di dalam suatu masyarakat. Ya. Jadi social structural literasi itu pemahaman tentang informasi dihasilkan oleh pihak di sebuah masyarakat. Kemudian untuk risetnya yaitu kemampuan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi ya sebagai alat riset. Setelah riset dilampaui, maka yang berikutnya adalah hasil risetnya itu ya. Hasil risetnya itu kita publishing ya. Maka berikutnya ada istilah publishing literasi, yaitu kemampuan untuk menyusun dan menerbitkan publikasi dan ide ilmiah
ke kalangan masyarakat dengan memanfaatkan komputer dan internet. Nah, itu publishing literasi. Yang berikutnya adalah emerging teknologi literasi, yaitu kemampuan yang dimungkinkan seseorang untuk terus-menerus menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah critical literasi, ya. Critical literasi itu kemampuan evaluasi secara kritis, ya. Kemampuan melakukan evaluasi secara kritis terhadap untung rugi menggunakan teknologi telematika dalam kegiatan ilmiah. Itu masuk dalam critical literasi. Berikutnya adalah mengenai karakteristik individu terliterasi informasi. Karakteristiknya itu banyak sekali ini, ya. Jadi kalau orang itu sudah terliterasi informasi, maka ada banyak sekali ini, ya, karakteristik. Satu, ya, memahami bahwa informasi yang akurat dan tepat itu merupakan dasar dari pengambilan keputusan. Ya. Jadi kalau tidak mempelajari literasi informasi seperti ini, individunya tidak akan mendapatkan karakteristik seperti ini. Yang kemudian yang berikutnya adalah memahami kebutuhan akan informasi. Ya. Informasi itu sangat kita butuhkan dan nilainya mahal sekali. Contoh gampang begini. Ada yang suka barang antik? Ada enggak? Bisa angkat tangan? Tidak ada? Nah, tidak ada. Ini saya berikan contoh yang poin kedua itu begini. Jadi barang antik itu kan tidak semua orang suka, ya. Jadi barang antik itu kesannya bagi orang-orang seperti saya atau Mas Mbak semuanya itu opo sih gitu, ya. Bahasa Jermannya opo to kuwi, ora kanggo gitu, ya, bahasa Jerman. Tapi bagi orang-orang tertentu, Mas, itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahkan barang-barang antik itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi juga. Bisa sampai di angka di atas 2 digit, ya. 10 juta sampai 100 juta. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia bisa menggunakan ilmu literasi informasi ini tadi. Dia bisa menjual di orang-orang yang memiliki jiwa barang-barang antik tersebut. Gitu. Ibarat kata kita memiliki, misalkan ini batu dari Cina misalkan ini. Bagi saya, wah itu murah itu, ya, 5.000. Gitu. Buat apa batu itu? Ternyata setelah diselidiki dan cari di Google, ya, batu ini mahal sekali itu. Harganya bisa sampai ratusan juta. Nah, si penjual itu kalau sudah memanfaatkan literasi informasi, dia akan lari ke sebuah komunitas barang antik, ya. Jadi dia akan menjual barang-barang yang tersebut, dia akan mencari informasi di mana dia bisa menjual barang-barang antik ini dengan nilai tinggi. Gitu, ya. Jadi memang harus memahami kebutuhan akan informasi itu penting. Di mana sih saya bisa menjualnya? Oh, mungkin via sosmed atau mungkin di online market dan lain sebagainya. Itu sangat penting dibutuhkan bagi si penjual itu untuk mendapatkan informasi agar si batu ini terjual dengan mahal. Itu satu contoh gampang. Yang berikutnya, dapat mencari informasi yang diinginkan. Kemudian menyusun pertanyaan berdasarkan informasi yang diinginkan, ya, karakteristiknya. Kemudian dapat mengidentifikasi potensi sumber-sumber informasi. Maka penting, ya, jadi informasi itu enggak hanya terus didengar lewat gitu misalnya. Didengar, ditelan, keluar gitu, enggak. Memang harus kita cerna dulu informasi itu. Karena ada potensi di dalamnya. Kemudian dapat membangun strategi pencarian informasi yang sukses, ya. Kemudian dapat mengakses sumber informasi
termasuk teknologi berbasis komputer dan lainnya. Yang berikutnya dapat mengevaluasi informasi dari manapun sumbernya. Yang berikutnya adalah dapat mengorganisasikan informasi untuk kebutuhan praktis. Kemudian dapat mengintegrasikan informasi yang diperoleh ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki. Lalu dapat menggunakan informasi untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir karakteristiknya adalah dapat menggunakan informasi secara etis dan legal. Nah ini ya, ini poin terakhir ini sangat penting sekali ya. Kita selaku mahasiswa sangat-sangat harus memperhatikan informasi ini. Yang karakteristik yang terakhir ini. Itu. Yang berikutnya ya adalah ini satu bagian mengenai karakter masyarakat ya. Jadi kita melacak karakter masyarakat dan kepemimpinan digital ya. Kalau kita lihat di sini di sebelah kiri itu ada dasar-dasar literasinya, yaitu literasi aksara, numerasi, media, saintifik, teknologi digital, ekologi, finansial ya, kebudayaan dan keadaban. Nah, itu dasar-dasar dari literasinya. Nah, untuk yang literasi numerasi ya, itu merupakan kecakapan ya. Jadi kecakapan untuk menggunakan istilahnya berbagai angka, simbol ya yang terkait ya. Untuk memecahkan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya semacam matematika dasar gitulah. Kemudian untuk yang literasi sains ya, yaitu kecakapan memahami fenomena ya, fenomena alam, sosial ya di sekitar kita ya. Jadi arahnya ke sains ya dia ya. Fenomena alam, sosial di sekitar kita serta setelah kita pahami fenomena tersebut, apa sih keputusan yang kita lakukan secara tepat dan ilmiah itu apa? Yang berikutnya soal literasi digital ini ya, untuk dasar-dasar literasinya. Literasi teknologi digital itu ya kecakapan menggunakan media digital ya, dan pastinya kecakapan itu beretika dan bertanggung jawab ya untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Kemudian untuk literasi finansial ya, itu adalah kecakapan untuk mengaplikasikan ya pemahaman konsep risiko, keterampilan, motivasi dalam konteks finansial. Itu dasar-dasar yang literasinya ya. Kemudian yang di kapabilitas dari kepemimpinan digital itu yang didapatkan yaitu teknologi sosial ya, kepemimpinan digital, kemudian visi digital, eksekusi digital. Nah, setelah itu muncullah satu sikap digital ya. Nah, di sikap digital itu apa saja? Ada pengetahuan digital ya, pengalaman ya, kepemimpinan yang transformatif. Kemudian setelah mendapatkan sikap digital ada muncul efek budaya digital ya. Digital itu lincah, kreatif, inovatif ya, antisipatif, eksperimen ya, berpikir terbuka dan jejaring. Nah, semua itu nanti untuk meningkatkan produktivitas komunitas berbasis digital. Nah, itu tadi secara singkat soal literasi di pertemuan pertama ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo. Tidak ada? Baik, sudah pinter-pinter nih. Oh iya, Mas Abrar, silakan. Saya catat dulu, Mas Abrar. Silakan, bertanya apa, Mas Abrar? Itu absennya gimana, Pak? Oh, absen toh. Ya, berarti nggak jadi saya catat. Saya pikir tanya soal apa yang saya sampaikan. Baik, nanti kita bahas setelah ini. Ya, saya pikir tanya soal materi.
Mas Denny ini lama-lama saya lihat kok mirip Mas Andika ya. Rambutnya itu loh, potongannya kok mirip Mas Andika. Iya, soalnya tumbuh Pak rambutnya. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya minta tolong Mas Denny saja sebagai komtingnya ya Mas Denny, seniornya ya nanti di sini. Tidak apa ya Mas Denny? Waduh Pak, enggak Pak, udah sering jadi komting soalnya. Jadi teman-teman yang loh. Ya baik. Siapa yang mau jadi komtingnya ini? Kalau nggak ada komtingnya mudah kok, pekerjaannya hanya membuat grup WA gitu saja selesai. Siapa ya? Mbak Marsha aja ya Mbak Marsha. Pak, saya kemarin gak jadi komting Pak, gantian yang lain Pak. Gantian Seta mungkin. Baik. Atau Yahya. Septa mana? Septa ya, Mas Septa mana? Septa cewek atau cowok? Seta cowok Pak. Oke. Baik, ini recordnya saya stop dulu ya, karena materinya sudah selesai. Karena tidak ada pertanyaan, saya stop dulu.